Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada Minggu biasa ke-8 tahun C, 2 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Kita menimba inspirasi dari apa artinya kita diminta untuk tidak mudah menghakimi sesama. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dari dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Dan juga tak ada karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tapi orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Firman Yesus hari ini sungguh sangat relevan, sangat mengena kepada penghayatan hidup kita sehari-hari sebagai orang beriman, sebagai pengikutnya. Memang apa yang diungkapkan, yang dikritik oleh Yesus dengan nada yang keras, ditujukan kepada orang-orang Farisi. Yesus mengecam perilaku mereka karena mereka itu seperti orang buta yang mau menuntun orang buta. Mereka banyak berbicara tapi nyatanya tidak dapat memberikan arah, juga tidak dapat memberikan kesaksian melalui praktek hidup yang nyata. Mereka hanya banyak mengeritik, mereka memata-matai orang untuk melihat apakah ada yang salah, apakah ada yang membuat pelanggaran, dan dengan mudah memberi cap kepada orang lain sebagai orang berdosa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimana engkau dapat berkata, 'Saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu,' padahal balok yang dalam matamu sendiri tidak engkau lihat?" Kata-kata ini saudara-saudari sungguh mengguncang kesadaran akan penghayatan iman kita. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Karena itu saudara-saudari, betapa seperti saya katakan tadi, firman Tuhan hari ini itu mengguncang penghayatan iman kita, praktek hidup kita sehari-hari yang memang kalau kita mau jujur, mudah menghakimi, mudah untuk mengomentari hidup orang lain, mudah untuk membuli,
entah di dunia nyata maupun di dunia maya. Betapa saudara-saudari ketika kita mengomentari hidup orang lain dalam nada yang jelek atau negatif, ketika kita menghakimi sesama, kita lupa saudara-saudari bahwa kita pun penuh dengan macam-macam kelemahan, macam-macam kekurangan, macam-macam kerapuhan sebagai manusia. Maka Yesus mengatakan, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Artinya, orang yang mempunyai banyak kelemahan tidak layak menghakimi orang lain yang juga punya kelemahan. Saudari-saudara, sabda Tuhan hari ini sungguh mengandung makna yang sangat mendalam, bahwa yang penting sebaiknya orang memeriksa dirinya lebih dahulu, baru kemudian mengomentari hidup orang lain. Sebaiknya orang menguduskan dirinya sendiri lebih dahulu, membuat pikiran hatinya menjadi jernih lebih dahulu, untuk dapat kemudian menilai atau memandang orang lain. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Ketika wartawan bertanya kepadanya apa pandangan dia, apa sikap dia terhadap kaum LGBT. Dan Paus tidak menjawab dengan hitam putih. Tapi Paus menyampaikan satu pertanyaan balik. Siapakah aku sehingga menghakimi mereka? Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menjelaskan bahwa hidup manusia itu, hidup kita itu laksana pohon. Pohon yang baik mengeluarkan atau menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek menghasilkan buah yang jelek juga. Buah yang baik itu tidak dibangun dari luar, tetapi dari dalam. Demikian juga buah yang jelek. Karena itu saudara-saudari, orang sungguh baik bukan karena diberi julukan atau karena predikat baik. Tetapi itu akan muncul dari sikap hidup yang dalam, dari penghayatan iman, dari dalam hati, dari suara hati, dan dari kesadaran dan rasa tanggung jawabnya. Maka tidak ada orang yang baik secara mendadak. Justru kalau orang yang biasanya tidak baik, tiba-tiba baik, kita menjadi curiga, kita menjadi was-was. Ini baiknya karena pertobatan yang tulus ataukah modus? Semua masih membutuhkan proses saudara-saudari. Kebaikan itu pun butuh proses. Proses untuk bertumbuh dan berkembang. Faktor luar itu hanya sebagai faktor penopang atau penolong, sehingga dapat terjadi ada orang dari keluarga yang baik, tapi dia tumbuh sebagai orang yang jahat. Karena pertumbuhan itu dari dalam. Demikian pula, kita bisa menjadi umat atau warga lingkungan, warga paroki yang baik, bisa kemudian berubah menjadi jelek atau jahat kalau kita tidak mau menyerap segala macam kebaikan yang kita terima. Karena seperti orang-orang yang dahulu dekat dengan Tuhan Yesus, mereka tidak selalu dapat berubah menjadi baik kalau orang itu tidak percaya dan tidak menyerap, tidak menghayati ajaran Yesus ke dalam hatinya, yang kemudian dia keluar melalui sikap hidup, melalui kesaksian. Maka kita dianjurkan saudara-saudari tidak menjadi orang Katolik yang sekedar status saja. KTP, Katolik tidak pasti. Tapi kita diajak untuk
menjadi umat beriman yang dewasa, umat beriman yang mandiri, umat beriman yang misioner, dan memasyarakat sebagai jalan untuk menjadi pohon yang baik. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan hari ini sungguh mengguncang praktek hidup beriman kita dalam kaitan, dalam relasi, dalam kebersamaan dengan sesama kita, dengan banyak orang. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang beriman itu ternyata tidak selalu mudah, bahwa untuk menjadi orang suci, orang kudus, itu butuh proses. Tidak ada orang yang hidup selamanya baik tanpa perjuangan. Hidup dalam iman itu masuk dalam misteri. Artinya, hidup manusia itu masih dapat berubah. Menjadi semakin positif, menjadi lebih baik, atau menjadi semakin negatif. Maka kita dapat menilai orang lain lebih jahat atau menilai diri kita sendiri lebih baik. Yang penting yaitu bahwa kita harus menumbuhkan kehidupan rohani, kita memperluas wawasan iman kita, sehingga kita boleh menghasilkan atau menghadirkan kesaksian hidup yang baik. Antara pikiran, mata, dan mulut bisa menghasilkan atau mengeluarkan entah itu kata-kata, entah itu kalimat, entah itu katakanlah penghakiman, supaya dipikirkan terlebih dahulu, dicerna, sebelum kemudian kita mengatakan sesuatu. Sebab penghakiman kalau sudah terlanjur dilakukan, susah sekali untuk kemudian menyembuhkannya, untuk menariknya kembali. Karena itu saudara-saudari, jangan mudah menghakimi. Karena kita pun akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Semoga kita lebih mau membangun sikap mengasihi, memandang setiap orang dengan penuh kasih daripada memandang dengan penuh penghakiman. Kalau Tuhan Yesus memandang setiap orang penuh belas kasih, kita diajak sebagai pengikutnya untuk juga memandang setiap orang sebagai ciptaan Tuhan sama seperti kita. Menghakimi, menghina sesama, itu sama saja dengan menghina diri sendiri, tapi juga menghina Sang Pencipta. Sebab kita semua diciptakan secitra atau serupa dengan Tuhan. Moga-moga firman Tuhan ini saudara-saudari meneguhkan kita untuk senantiasa waspada ketika kita bersikap terhadap orang lain, berkata-kata terhadap orang lain. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita merupakan datang dari hati yang baik. Yang keluar itu adalah kata-kata yang menghibur, yang meneguhkan, yang merangkul, yang membangun energi positif daripada kata-kata penghakiman yang merendahkan, yang cenderung memberikan vonis atau cap, yang cenderung menilai buruk orang lain. Ingat saudara-saudari, saat kita menghakimi orang lain, apalagi menilai jelek, kita sedang memuji diri kita sendiri secara tidak langsung bahwa kita lebih baik. Selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh mengajak kami untuk bercermin, untuk menengok ke dalam hati kami masing-masing. Sebab apa yang keluar dari mulut, apa yang menjadi sikap kami, apa yang menjadi kata-kata dan tindakan kami terhadap orang lain keluar dari hati kami. Kuatkan kami Tuhan agar kami senantiasa tidak menghakimi,
tetapi lebih mengasihi. Semoga kami tidak mudah untuk memvonis sesama, tapi lebih merangkul untuk berjalan bersama. Jauhkan kami dari segala macam iri hati dan dengki yang cenderung membawa kami kepada sikap menghakimi. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.